konfirmasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang untuk semuanya. Pertama yang terhormat, Koordinator Program Studi S1 Kimia Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya yang kami hormati pada narasumber, dosen, serta peserta kuliah umum yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara kuliah umum yang kedua ya hari ini dengan tema metodologi reaksi halogenasi senyawa aromatik, maaf. Hadirin sekalian, jadi perkenalkan nama saya Ika Kumala Fitri. Saya adalah dosen baru di UNJ, di Kimia UNJ, dan saya akan menjadi MC untuk seri kuliah umum yang kedua pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan acara, saya mengajak kepada seluruh audiens untuk membuka videonya terlebih dahulu. Dan mungkin akan lebih baik jika menggunakan background yang telah di-share di chat. Ya, baik. Nanti akan di-share di chat. Jadi kepada hadirin mungkin saya persilahkan sekitar 1 sampai 2 menit untuk membuka videonya agar kita bisa melihat wajahnya di siang hari ini ya yang semoga masih ceria dan tidak mengantuk. Oh, baik, filenya sudah di-share ya bagi yang ingin yang bisa menggunakan background untuk meetingnya dipersilahkan. Apabila tidak juga tidak apa. Saya lihat mungkin sepertinya tidak ada yang ingin membuka kameranya lagi. Jadi mungkin saya lanjutkan saja. Oke, baik. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari secara mendalam terkait sintesis yang apalagi ini melibatkan penambahan gugus halogen ya dalam senyawa heteroaromatik. Kenapa saya salah selalu? Senyawa aromatik. Kami berharap acara ini dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan kita semua. Nah, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Jadi yang pertama adalah yang sedang kita jalani yaitu pembukaan. Selanjutnya mungkin akan saya alihkan nanti ke moderator yaitu Dr. Han Dianhar sebagai moderator. Nanti kita akan lanjut dengan pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini yaitu Pak Ade Danova PhD. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi dan tanya jawab serta nanti akan diakhiri dengan penutupan. Baik, mungkin ada baiknya sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acaranya berjalan dengan lancar. Mari berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kini tibalah saatnya untuk memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi terkait metodologi reaksi halogenasi senyawa heteroaromatik oleh narasumber kita yang sangat kompeten dalam bidangnya. Dengan itu, kepada moderator kita siang hari ini, Pak Dr. Han Dianhar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ika atas pembukaannya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu kuliah dengan Pak Ade Danova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 6.000 peserta ini ya untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi karena ini Zoom-nya sudah dipersiapkan untuk menampung se-UNJ sebetulnya ya. Nah, jadi terima kasih Pak Ade sekali lagi sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk berbagi tentang metodologi reaksi halogenasi senyawa aromatik yang mungkin untuk beberapa sebagian peserta di Zoom ini baru kemarin ya mempelajari reaksi-reaksi senyawa aromatik. Nah, sekarang mungkin Pak Ade bisa memperdalam tentang metodologi reaksi halogenasi itu seperti apa, terutama untuk aromatik yang punya atom hetero ya.
gitu. Jadi nanti silakan Anda simak apa namanya pemaparan dari Pak Ade, tapi sebelumnya saya izin perkenalkan dulu eh, profil dari Pak Ade. Nah, sebetulnya Pak Ade itu sudah pernah ke UNJ ya tahun lalu, mungkin tapi topiknya bukan tentang sintesis ya, Ya betul Pak bukan Anton. tentang reaksi ya, tentang penentuan struktur gitu. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Ade untuk berbagi tentang reaksi organik gitu ya. Pak Ade ini eh, adalah dosen aktif di program studi kimia FIPA ITB, kemudian sudah banyak melakukan training terkait instrumentasi kimia, kemudian banyak sekali ya pengalaman risetnya, dan di tahun 2024 ini juga sudah submit ke beberapa jurnal begitu. Di sini tercatat ada sekitar 6 ya, 6 publikasi ilmiah yang sudah publish gitu kan tahun ini. Kemudian ada juga paten dan invited speaker. Nah, jadi kalau saya lihat di sini pekerjaannya sudah mirip dengan saya ya tentang Chalcon, Pak Ade. Betul, betul Cuman Pak Anton. ya cuman Pak Ade ini sudah lebih advance lagi ya karena memang eh, senyawa-senyawa aromatik itu bisa di apa ya dimodifikasi dengan berbagai cara gitu ya. Dan Pak Ade ini juga apa namanya aktif di RSC ya Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia dan Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia atau IAPPI ya, IAPPI. Jadi kalau Anda yang mau tanya-tanya soal kuliah ke luar negeri juga bisa silakan menghubungi Pak Ade secara ini ya, secara pribadi gitu bagi yang tertarik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja persilakan pada Pak Ade untuk menyampaikan paparannya. Kemudian silakan Anda simak dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di kolom chat ataupun langsung di sesi tanya jawab. Baik, silakan Pak Ade dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Anhan yang sudah eh, moderator pada acara ini, dan juga terima kasih banyak pada UNJ ya yang telah mengundang saya, dan juga Ibu Elvira. Kebetulan Ibu Elvira juga dengan saya tuh satu grup riset gitu ya. Biasa kami bermarkas di BSCA gitu. Pak Anhan sering ke BSCA biasanya gitu ya. Jadi pada hari ini izinkan saya membagi ya sedikit pengalaman dan juga sedikit pemahaman terkait metodologi reaksi halogenasi senyawa aromatik maupun senyawa heteroaromatik gitu ya. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa gitu ya eh, pernah dengar terkait reaksi-reaksi halogenasi gitu. Biasanya halogenasi di praktikum mungkin reaksi halogenasi adisi terhadap gugus alkena gitu atau olefin, tetapi ada juga halogenasi terhadap senyawa aromatik maupun senyawa heteroaromatik gitu ya. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan terkait tren terkini gitu ya reaksi halogenasi pada senyawa aromatik maupun senyawa heteroaromatik. Jadi ini beberapa outline yang akan dipaparkan pada hari ini, introduction, pengenalan terkait senyawa-senyawa senyawa aromatik yang terhalogenasi, kemudian reaksi-reaksi halogenasi yang konvensional, terutama substitusi aromatik elektrofilik menggunakan gas F2, Cl2 maupun molekul bromin maupun iodin, dan juga reaksi-reaksi substitusi aromatik radikal nukleofilik ya melalui garam diazonium. Ini Pak Anhan pakarnya juga nih waktu S3-nya beliau gitu ya. Reaksi-reaksi dengan diazonium menggunakan metodologi reaksi Sandmeyer maupun Gattermann gitu ya. Kemudian ada juga reaksi-reaksi halogenasi yang memang secara ini lebih kimia hijau gitu, yaitu dengan menggunakan N-chlorosukcinimide maupun N-bromosukcinimide maupun N-iodosukcinimide gitu ya. Ada juga dengan menggunakan katalis karboran katalis gitu ya. Atau juga dengan menggunakan di sini peroksida sebagai oksidatornya maupun okson ya sebagai oksidatornya yang dirasikan dengan garam.
baik sodium klorida, potasium klorida misalkan, reaksikan dengan okson menghasilkan suatu radikal nanti ya. Kemudian reaksi-reaksi fluorinasi yang khusus ya, biasanya kita dengan metodologi konvensional itu dengan menggunakan gas F2, tapi di sini dengan menggunakan senyawa organofluor gitu ya. Untuk yang lainnya di sini saya tidak akan membahas terkait reaksi halogenasi dengan menggunakan elektrokatalisis, fotoredoks katalisis maupun enzimatik katalisis karena ini spesial topik gitu ya, yang memang teman-teman harus memahami dulu sebelumnya gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi untuk membahas elektrokatalisis maupun fotoredoks katalisis di kesempatan yang lain. Tetapi kalau untuk enzimatik katalisis ini bukan lebih ke dipelajari oleh biomolekuler ya, terutama Nobel Prize di tahun 2023-2024 yaitu dari ini ya, Nobel Prize terkait namanya itu Prancis kalau nggak salah ya, dari Amerika gitu, terkait biomolekuler gitu ya, untuk reaksi-reaksi organik. Selanjutnya terkait aplikasi reaksi-reaksi halogenasi ini di dalam senyawa-senyawa metabolit sekunder gitu ya, karena Indonesia kaya akan bahan alamnya, terutama metabolit sekundernya. Kemudian selanjutnya adalah rangkuman ya. Kita langsung ke pengenalan atau introduction, yaitu seperti kita ketahui di sini ya, senyawa-senyawa halogenasi itu terutama senyawa aromatik yang terhalogenasi ini banyak sekali digunakan dalam obat-obatan gitu ya. Terutama di sini vancomycin sebagai antibakteri yang mengandung atom di sini ada klor gitu ya. Ada klor juga di sini, ataupun obat favipiravir ya yang booming sebelum waktu COVID ya, yaitu sebagai obat antivirus atau sebagai obat anti COVID di sini ya, favipiravir yang mengandung atom fluor di sini ya, ataupun obat gefitinib yang mengandung atom fluor maupun klor di sini ya, sebagai obat anti kanker di sini. Dan juga sunitinib di sini itu mengandung atom fluor ini sebagai anti kanker juga. Nah, di mana untuk obat ini favipiravir, gefitinib, sunitinib ini dikembangkan juga di lab kami ya, bersama Bu Elvira, itu sintesis favipiravir, gefitinib maupun sunitinib ya, gitu di lab kami ini. Selain itu juga beberapa senyawa-senyawa heteroaromatik ya, senyawa heteroaromatik yang mengandung gugus halogen gitu ya. Seperti tadi di sini senyawa heteroaromatik yaitu adalah favipiravir mengandung atom fluor gitu ya. Dan selain itu juga yang mengandung senyawa heteroaromatik banyak sekali mengandung fluor, klor di sini ya. Jadi memang digunakan untuk sebagai obat ataupun juga sebagai antifungal ya, untuk herbisida biasanya ya, di dalam bidang pertanian. Selain obat-obatan, antibiotik gitu ya, banyak juga di bidang pertanian sebagai herbisida gitu ya. Kemudian kita lanjut pengenalan terkait reaksi halogenasi melalui metode konvensional gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah pernah baca buku ya, mungkin terkait substitusi elektrofilik aromatik gitu ya, terutama untuk reaksi-reaksi halogenasi gitu ya. Dimana di sini teman-teman ada senyawa aromatik ya di sini. Senyawa aromatik direaksikan dengan suatu elektrofil, terjadi substitusi antara hidrogen di sini ya dengan elektrofil gitu di sini ya. Sehingga elektrofil ini berikatan dengan senyawa dengan struktur aromatiknya ya. Sehingga elektrofilik terikat dengan gugus aromatik. Dan ini contoh reaksinya adalah contoh reaksi aromatik dengan reaksi brominasi ya, dengan menggunakan Br2 di sini. Tapi di sini Br2, I2 maupun F2 itu ataupun Cl2 itu biasanya reaksi-reaksi halogenasi itu dengan menggunakan adanya tambahan katalis gitu ya, teman-teman. Di sini katalisnya adalah Fe ya, Fe3 ya, FeBr3. Jadi kalau teman-teman reaksi brominasi dengan menggunakan Br2, maka katalis asam katalisnya ada dengan menggunakan FeBr3. Kalau menggunakan
gas Cl2, maka katalisnya adalah FeCl2 gitu ya. Di mana di sini reaksi antara Br2 dengan FeBr3 menghasilkan suatu kompleks di sini. Ada plus, ada minus, kemudian di sini terjadi proses substitusi ya, electrophilic aromatic di sini substitusi dengan Br sehingga atom hidrogen digantikan dengan Br sehingga menghasilkan di sini bromo fenil di sini ya, di sini. Dan di sini adalah produk sampingnya gitu ya. Bagaimana dengan reaksi-reaksi fluorinasi ya? Reaksi fluorinasi juga berjalan di sini, yaitu reaksi antara gas F2 10% ini kondisinya dalam keadaan inert ya. Inert itu maksudnya itu dalam keadaan tidak ada transfer oksigen di dalam reaksi tersebut. Jadi memang sangat inert gitu. Biasanya dengan menggunakan gas nitrogen teman-teman, gas nitrogen maupun argon gitu ya, biasanya ya. Dan di sini ada sedikit katalis juga silikon di sini ya, asam Lewis gitu ya. Kalau dengan menggunakan F2 dan juga dalam asam sulfat dan dipanaskan gitu ya, sehingga terjadi proses reaksi fluorinasi gitu ya di sini. Dan di sini ada pun juga dengan menggunakan Cl2 dan katalisnya adalah FeCl3 gitu ya, sehingga menghasilkan klorobenzen gitu ya. Dan ini diaplikasikan juga dalam bidang obat-obatan seperti untuk mensintesis obat loratadin di sini ya. Dan kebetulan saya juga kerja dengan ini ya. Jadi saya ingin mencoba di sini suatu reaksi brominasi ya. Brominasi di sini asetofenon, turunan asetofenon. Saya ingin tujuannya adalah membrominasi pada cincin aromatiknya. Nah, harapan saya itu adalah senyawa ini teman-teman ya, dengan menggunakan Br2 gitu ya, sumber Br-nya. Harapannya saya ingin mendapatkan produk brominasi pada struktur atau pada cincin aromatiknya pada kondisi Br2 dalam asam asetat dan pada suhu ruang. Tetapi apa yang terjadi gitu ya, setelah saya isolasi, kemudian setelah saya analisis, ternyata produk yang diharapkan yang ini itu tidak terbentuk teman-teman gitu ya. Tetapi yang terbentuk adalah produk yang ini. Nah, terjadi proses brominasi pada karbon alfa di sini ya. Jadi brominasi pada karbon alfa di sini. Jadi yang brominasi pada cincin aromatik di sini tidak terjadi gitu ya. Dari hal ini maka kita bisa lihat bahwa reaksi-reaksi brominasi dengan menggunakan Br2 atau Cl2 atau F2 itu sebenarnya mah tidak regioselektif gitu ya. Mungkin teman-teman regioselektif ya. Tidak regioselektif, kemudian tidak kemoselektif. Selain itu juga dengan menggunakan gas F2, Cl2 maupun Br2 atau I2 itu dia tidak ramah lingkungan teman-teman di sini ya. Nah, di sini tidak ramah lingkungan, kemudian juga di sini adalah toksik ya. Selain itu juga reaksi-reaksi dengan menggunakan metode konvensional ini itu sangat sulit untuk dikendalikan. Apa sih kenapa sulit dikendalikan? Karena memang untuk menambahkan Br2 di dalam reaksi di sini, misalnya satu ekuivalen gitu ya, itu tidak exactly satu ekuivalen gitu ya, karena banyak Br2 yang menguap gitu ya, biasanya. Jadi tidak sangat sulit sekali untuk menghandle-nya gitu ya. Makanya biasanya kalau reaksi dengan Br2 itu dia dengan menggunakan Br2 yang berlebih gitu ya. Meskipun saya di sini menggunakan satu ekuivalen dalam reaksi ini, tetapi ternyata Br yang masuk di sini pada karbon alfa itu adalah ada 3 Br gitu ya. Otomatis di sini sangat sulit dikendalikan jika ingin mendapatkan satu Br saja pada karbon alfa. Gitu ya. Oleh karena itu dikembangkanlah reaksi-reaksi lain gitu ya. Terutama di sini ada reaksi-reaksi halogenasi yang kondisinya cukup mudah dan pada kondisi yang mild gitu ya, yaitu reaksi menggunakan reaksi Sandmeyer gitu melalui garam diazonium ya. Tetapi di sini untuk reaksi yang substitusi nukleofilik radikal ini hanya bekerja pada senyawa-senyawa yang
turunan anilin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mereaksikan dengan hal yang sama untuk yang aminoalkil gitu ya, contohnya mungkin etilamin di sini ya, NH2, ini tidak akan bekerja teman-teman untuk dengan menggunakan metode ini. Jadi metode ini bekerja hanya untuk senyawa-senyawa anilin dan turunannya gitu ya. Contohnya ini ya, ini kan anilin ya teman-teman. Ini anilin ini kita ubah menjadi garam diazonium ya. Kemudian terjadi proses substitusi gitu ya, antara diazonium dengan Br di sini gitu ya. Contoh lainnya reaksi ini bromobenzen, untuk sintesis bromobenzen di sini yaitu dengan ini udah menjadi garam diazonium ya. Di sini ada kompleks, ada garam CuBr 1 sama CuBr 2 ya di sini. Jadi proses reaksi tutusi sehingga dihasilkan bromobenzen gitu ya. Tetapi di sini teman-teman harus ingat bahwa reaksi Sandmeyer di sini itu dengan menggunakan reaksi single electron transfer, teman-teman. Apa sih Pak single electron transfer ini gitu ya? Jadi di sini garam yang digunakan di sini ya, CuBr di sini. Nah, CuBr di sini itu adalah Cu yang memiliki bilangan oksidasi 1 ya, teman-teman. Jadi kalau yang menggunakan CuBr 2 itu tidak bisa. Kalau ini kan dia bilang biloxnya 2 plus ya. Kalau yang CuBr aja ini adalah positif 1 ya. Makanya di sini untuk yang reaksi ini dengan menggunakan Cu plus 1 ya. CuBr contohnya. Jadi di sini ada proses reaksi, di sini garam diazonium ya. Di sini ada CuX, ini ada Cu halogen, mulai proses single elektron transfer gitu ya. Sehingga di sini elektron di sini ditransferkan gitu ya. Saling transferkan. Sehingga di sini ada radikal positif yang ininya ya. Nah, radikal positif. Kemudian terjadi proses pembentukan radikal lagi. Ini radikal, di sini radikal lagi ya, sini. Kemudian di sini lepas N2 ya. Di sini lepas gas N2 sehingga terbentuk di sini radikal benzen. Radikal benzen ini bereaksi dengan Cu di sini ya, Cu radikal di sini sehingga terbentuklah di sini radikal. Kemudian radikal yang dari benzen di sini bereaksi dengan radikal dari X di sini. Nah, ini kan radikal. Sorry, radikal di sini bereaksi dengan yang sini. Sehingga terbentuklah kompleks di sini ya. Kompleks antara benzen Cu X di sini ya. Terjadi proses reduktif eliminasi antara CuX gitu ya. Sehingga terbentuklah bromo halida di sini gitu, teman-teman. Jadi kalau yang tadi awalnya di sini adalah Cu1, maka terjadi proses reduks oksidasi di sini menjadi Cu2, teman-teman ya. Terjadi proses kompleks antara benzen radikal dengan Cu2 ini menghasilkan di sini terjadi proses oksidasi lagi menghasilkan Cu3, teman-teman. Kemudian terjadi proses reduktif eliminasi gitu ya. Sehingga yang Cu3 ini menghasilkan Cu1 lagi, teman-teman gitu ya. Sehingga dihasilkan di sini bromo halida, teman. Jadi memang kalau reaksi Sandmeyer di sini menggunakan mekanisme single electron transfer gitu ya. Tapi yang ditambahkan di sini CuX di sini yang ditambahkan itu secara stoichiometrik biasanya yang ini. Contoh reaksi ini reaksi stoichiometrik CuBr-nya yang ditambahkan gitu. Nah, oleh karena itu seperti kita ketahui reaksi ini tuh hanya berjalan pada untuk senyawa-senyawa turunan anilin, teman-teman ya. Tidak bisa untuk senyawa-senyawa aromatik yang lainnya gitu ya. Terutama untuk yang tidak memiliki gugus fungsi anilin. Nah, bagaimana yang tidak memiliki gugus anilin? Nah, sebenarnya mah kalau dengan menggunakan konvensional ini itu sangat mungkin, teman-teman ya. Tetapi tadi sangat toksik, sudah sulit dikendalikan gitu ya. Kemudian reaksinya tidak regioselektif gitu ya. Oleh karena itu maka dikembangkanlah metode lain yang lebih kondisinya lebih mild gitu ya, lebih mudah. Jadi pada suhu ruang teman-teman tinggal campur-campur saja itu sudah ada reaksi gitu ya.
Makanya di sini dikembangkan dengan menggunakan eh, reaksi-reaksi yang lebih green, yaitu dengan menggunakan turunan suksin imid ya, atau juga di sini menggunakan katalis karboran. Ini beberapa sumber halogen ya. Di sini contoh NBS. NBS ini N-bromosuksin imid. Kalau NCS itu, kalau NCS di sini strukturnya sama seperti ini, cuman BR-nya diganti dengan Cl gitu ya. Kalau NIS nanti ini BR-nya diganti dengan I ya, karena iod di sini. Sumber brom yang lain adalah ini ya, yang ini maupun yang ini ya. Sumber-sumber BR yang lainnya gitu ya, ataupun dengan menggunakan garam tribromide gitu ya. Ini tetrabutil amonium tribromide gitu, atau juga yang lainnya adalah turunan piridin teman-teman, yaitu di lab saya pernah menggunakan untuk sintesis senyawa untuk asma ya, yaitu dengan sumber BR-nya dari ini. Nah, untuk mensintesis senyawa salbutamol gitu untuk obat asma ya, yaitu dengan menggunakan ini ada H, di sini ada BR, ada BR3 di sini. Jadi namanya PY BR3 ya. Pyridinium tribromide ya. Nah, salah satu sumber BR yang lainnya gitu ya. Ini kondisi ini juga lebih mild pada suhu ruang saja. Dalam pelarut THF biasanya itu produknya dia langsung mengendap ya dengan ini. Itu yang pengalaman saya. Tapi mungkin tergantung ini ya. Beda senyawa biasanya beda lagi karakteristik produknya gitu ya, teman-teman. Tetapi dengan kondisi ini lebih mild gitu ya. Yaitu kita langsung ke reaksi-reaksi dengan menggunakan NBS di sini ya. Nah, biasanya kalau dengan menggunakan NBS di sini normalnya itu adalah dengan reaksinya di dalam pelarut yang terhalogenasi, contohnya di klorometan, kloroform gitu ya biasanya gitu ya. Nah, dalam laporan ini yaitu NBS direaksikan dalam asetonitril ya teman-teman, untuk senyawa metoksibenzen di sini ya. Sehingga dihasilkan di sini para bromometoksibenzen di sini ya. Sehingga dengan renomennya 96%, untuk yang ini dia tidak terbentuk ya. Nah, hal ini biasanya dikarenakan karena efek sterik dari gugus metoksinya di sini ya. Gugus metoksi. Ada juga yang lainnya itu adalah dengan menggunakan reaksi dengan senyawa-senyawa fenol ya. Kalau ini ada gugus metoksi, kalau ini adalah senyawa yang X-nya itu adalah OH atau senyawa fenol ataupun anilin ya. Reaksikan dengan NBS dalam kondisi basah teman-teman ya. Dalam asetonitril pada suhu ruang dihasilkan para bromo anilin atau para bromo fenol gitu ya. Tetapi untuk reaksi-reaksi turunan fenol lainnya diaplikasikan ke dalam turunan fenol lainnya seperti ini ya. Contohnya senyawa kumarin teman-teman. Ini senyawa kumarin, turunan senyawa kumarin ya. Ternyata ketika direaksikan itu reaksi brominasi yang terjadi itu tidak pada cincin aromatiknya gitu ya. Pengennya kan pada posisi orto ya biasanya ya. Pengennya di sini. Tetapi ternyata ini tidak terbentuk. Yang terbentuk adalah proses brominasi pada karbon alfanya ya, pada karbon alfa di sini. Nah, pada karbon alfa. Dari hal ini makanya dalam reaksi ini, dalam NBS pada kondisi basah dalam asetonitril di sini itu tidak selektif, tidak regioselektif pada cincin aromatiknya, tapi di sini lebih suka pada reaksi brominasi pada gugus, pada karbon alfa, pada olefinnya di sini ya, pada cincin kumarinnya. Dan hal ini juga pernah saya lakukan gitu ya di sini, yaitu satunya dengan menggunakan NBS juga dalam DCM. Ini ternyata reaksinya itu lebih banyak pada cincin aromatiknya teman-teman. Yang terbentuk adalah reaksi brominasi pada cincin aromatiknya. Dan
saya juga mendapatkan senyawa lainnya, itu brominasi pada cincin aromatik. Ada 2 kali brominasi ya, yang ini. Ini sebagai, tapi produk utamanya adalah yang ini ya, yang A di sini. Kalau yang produk B di sini sangat kecil sekali, rendemennya hanya 0,8% gitu ya. Sini. Kondisi ruang dan 2 jam. Jadi memang pada kondisi ini, kalau kita lihat dengan menggunakan yang solvennya, pelarutnya yang halogenasi, DCM, kloroform itu lebih ke cincin aromatik gitu, dibandingkan pada karbon alfa di sini. Gitu ya. Ini sudah saya lakukan tapi belum dipublish ya, sedang proses. Salah satu bagian riset saya di dalam paper tersebut gitu ya. Tapi ini bukan bagian utamanya gitu ya. Jadi sebenarnya reaksi-reaksi organik ini sangat menarik teman-teman kalau dipelajarin gitu ya. Meskipun targetnya pengennya ini gitu ya, tetapi yang terbentuk adalah ini gitu ya. Itu bukan suatu kegagalan ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa biasanya produknya bukan ini gitu ya, bukan yang diharapkan, tapi produknya yang lain, itu bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman punya studi kasus yang lain gitu. Dan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut sebenarnya. Seperti reaksi-reaksi dalam contoh-contoh reaksi yang saya paparkan ini gitu. Nah, reaksi brominasi yang lain dengan menggunakan NBS adalah dalam pelarut asam asetat, teman-teman. Ini dilaporkan tahun 2014 ya, dan juga 2022 dalam pelarut asam asetat dan juga dalam pelarut DMF, polar protik ya. Jika kita lihat dengan menggunakan asam asetat, campuran asam asetat dan THF di sini, produknya itu berbagai macam ya. Kalau dengan menggunakan ini, NBS dalam asam asetat itu produknya campuran, dengan menggunakan DMF juga campuran, tetapi dengan menggunakan campuran solvent antara THF, tetrahidrofuran ya, dengan asam asetat menghasilkan beberapa produk gitu ya. Dengan 1,1 ekivalen NBS-nya, ini menghasilkan produk brominasi pada cincin heteroaromatiknya ini, pirol ya, gugus pirol. Sedangkan dengan menggunakan 2,2 ekivalen, ini terjadi proses reaksi pada cincin pirolnya gitu ya. Yang ini pun dengan menggunakan 4,4 ekivalen NBS, ini terjadi proses brominasi pada cincin pirol maupun cincin cincin pirol dan juga tio di sini ya, tiolnya. Nah, dari hal ini kita lihat bahwa reaktivitas brominasi ini yang paling reaktif terjadi pada cincin pirolnya gitu ya. Selain cincin yang di sampingnya ini, yang mengandung gugus tiol di sini ya. Oleh karena itu, makanya di sini untuk membrominasi kondisi lainnya dengan menggunakan ini THF, kemudian di sini cincin pirolnya dialkilasi dulu supaya tidak terlalu aktif ya tujuannya. Ternyata reaksinya masih tetap teman-teman, yaitu reaksi brominasi pada cincin pirolnya yang sudah terakilasi. Jadi memang brominasi pada cincin pirol ini itu lebih reaktif dibandingkan dengan cincin heteroaromatik yang mengandung gugus tiol, teman-teman. Itu menjadi suatu kajian sendiri ya di sini. Nah, kondisi lainnya yang ini baru ya dari Jurnal of RD tahun 2024 gitu ya. Di sini reaksi brominasi pada gugus metoksibenzen di sini dengan menggunakan NBS dengan menggunakan tambahan trifenilfosfin secara katalitik dengan berbagai solvent, teman-teman ya. Sebenarnya reaksi ini itu adalah reaksi yang kata penelitinya itu reaksi yang tidak terduga, teman-teman. Karena kenapa reaksi tidak terduga? Karena sebelumnya itu ada reaksi kopling ya antara bromofenil direaksikan dengan suatu aromatik lagi dengan menggunakan reaksi kopling
dengan katalis palladium. Dari hal itu ternyata ada sisa PPH3 di dalam produknya gitu ya. Yang kemudian direaksikan lebih lanjut untuk reaksi brominasi. Ternyata reaksinya rendemennya lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa adanya PPH3. Makanya peneliti tersebut mengeksplorasi lebih lanjut terkait fungsi PPH3 dalam proses brominasi dengan menggunakan NBS. Maka didapatkanlah penelitian ini teman-teman gitu ya. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang tidak terduga gitu ya, sebenarnya mah kata penelitinya ya gitu. Jadi di sini ada reaksi brominasi pada senyawa aromatik NBS dengan katalitik PPH3-nya sebesar 0,05 ekivalen dengan berbagai pelarut dari yang halogenasi, halogenated organic compound atau enggak senyawa pelarut organik yang mengandung halogen. Kemudian di sini ada pelarut yang polar protik, juga ada yang menggunakan ini agak semi polar gitu ya. Kalau kita lihat di sini rendemennya harapannya kan yang 6D di sini ya. Sedangkan yang 7D sama 8D ini kan sebagai byproduct gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang paling dominan adalah dengan menggunakan pelarutnya di sini ya. Sangat tinggi sekali di sini. Rendemennya 90% gitu ya. Kita lihat di sini 20 menit 2 jam di sini sangat tinggi sekali ya dengan adanya PPH3. Sedangkan untuk yang menggunakan DCM ini masih sekitar 50% gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini reaksi halobrominasi pada cincin aromatik di sini pada posisi para di sini itu ternyata lebih dominan gitu ya dibandingkan dengan pada posisi orto maupun pada orto dan para di sini ya. Jadi reaksi brominasi hanya pada posisi para itu lebih dominan. Oleh karena itu di sini dengan adanya PPH3 maka reaksi brominasi ini lebih regio selektif gitu ya. Hanya pada yang paling dominannya hanya pada posisi para saja gitu ya. Kita lihat. Sorry yang ini ya, yang 6D ya, sorry. Ini mah setting material. Ini nih. Nah, di sini. Nah, ini adalah mekanisme yang peneliti tersebut usulkan gitu ya. Jadi reaksi brominasi dengan PPH3 ini adalah antara PPH3 bereaksi dulu dengan NBS-nya gitu ya. Seperti kita ketahui, tripenylphosphine adalah suatu basa Lewis ya. Karena di sini ada sepasang elektron bereaksi dengan Br yang positif ya sehingga menghasilkan triphenylphosphonium bromide di sini ya. Mungkin kalau teman-teman pernah reaksi ini ya mungkin Grignard ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya Grignard itu ya. Karena di sini ada triphenylphosphonium ya. Kalau di Grignard kan dia ilid kalau di sini triphenylphosphonium bromide gitu ya. Terbentuk di sini positif, kemudian terjadi proses transfer di sini reaksi substitusi nukleofilik ya di sini ya aromatik gitu ya konjugasi di sini sehingga ini adalah plus gitu ya kemudian bereaksi dengan Br yang plus ya sehingga di sini elektron di sini diserahkan lagi kepada fosfor ya sehingga dihasilkan triphenylphosphine kembali gitu ya. Oleh karena itu makanya triphenylphosphine ini ditambahkan secara katalitik ya karena di dalam reaksi ini dia terbentuk lagi gitu ya. Jadi ada ini pathway 1, di sini ada beberapa pathway yang lainnya gitu ya. Dengan adanya di sini jika ada tambahan air gitu ya. Terbentuk dulu triphenyl phosphooxide gitu ya. Ini untuk pathway kedua dan ini pathway ketiga gitu. Jadi ada beberapa pathway gitu ya. Nah, selain itu juga NBS di sini kan tadi yang saya kerjakan juga kan tidak terlalu
regioselektivitasnya masih sangat rendah gitu ya. Kayak yang tadi seperti di kumarin ya, reaksi brominasi yang ini dengan menggunakan NBS dia masih brominasi pada cincin pada gugus olefinnya ya, tidak pada cincin aromatiknya gitu. Maka dikembangkan lagi ini paper yang paling terbaru yaitu dengan menggunakan katalis namanya katalis karboran gitu ya. Tujuannya sama gitu karena memang NBS di sini dia limited functional group tolerance jadi hanya beberapa toleransi terhadap beberapa gugus fungsi kemudian sulit tidak regioselektif maupun chemoselektif gitu ya, tidak applicable pada skala yang lebih besar gitu ya. Oleh karena itu di sini tahun 2024 ini ya baru banget dengan menggunakan katalis karboran reaksi brominasi ini lebih regioselektif. Kalau kita lihat teman-teman di sini reaksi brominasi dengan menggunakan NBS dengan adanya penambahan karboran dia menghasilkan yield sebesar 84%. Gitu ya. Yang hasil isolasinya sebesar 81% gitu ya. Kalau kita lihat di sini ternyata produknya dominan adalah pada brominasi pada posisi para gitu ya. Sedangkan pada gugus alkena di sini itu tidak terjadi proses brominasi gitu ya. Meskipun di sini ada karbon alfa ataupun juga alkenanya ini tidak teradisi ya. Nah, karboran itu juga diteliti juga di sini ternyata memang untuk senyawa aromatik lainnya yaitu dengan adanya gugus EDG atau pendorong elektron dan juga di sini lebih induktif ya ada Cl dia ternyata masih terjadi proses reaksi brominasi pada posisi orto di sini ya terhadap metoksi di sini. Yang ini adalah berbagai macam katalis karboran ya, tetapi yang paling bagus adalah yang ini teman-teman, yang katalis H di sini. Karboran di sini adalah katalis yang mengandung karbon dan juga 2 boron sebenarnya ya. Jadi boronnya tuh di sini teman-teman, boronnya. Nah, ini boronnya. Selebihnya itu karbon. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya gitu ya di sini kalau kita lihat karboran di sini. Nah, karboran bereaksi dengan NBS dengan adanya garam AgSBF6 kemudian bereaksi ya NBS dengan AgSBF6 bereaksi sini maka terlepaslah Br-nya sehingga Br plusnya tersebut di sini kan ada sepasang elektron ya. Maka Br yang ada di NBS di sini itu bereaksi ya dengan si karborannya sehingga menghasilkan ini kompleks karboran dengan garam karboran dengan SBF6 gitu ya. Kemudian di sini ada Br yang pada karboran di sini bereaksi dengan cincin aromatiknya ya. Jadi proses substitusi nukleofilik aromatik sama ya. Sehingga dihasilkan di sini bromobenzen di sini ya. Sehingga didapatkan lagi di sini suksid imid lagi gitu ya. Dan karboran lagi di sini. Oleh karena itu maka karboran yang ditambahkan di sini adalah ditambahkan secara katalitik gitu ya. Tetapi NBS yang ditambahkan di sini biasanya secara stoikiometrik ya. NBS-nya sendiri stoikiometrik, kalau karborannya itu katalitik, teman-teman. Jadi tambahkan hanya sedikit saja. Nah, ini beberapa lebih bagus ya karboran ini sebagai reaktivitasnya meningkat, kemudian kemo dan regoselektivitasnya juga meningkat gitu ya. Dengan menggunakan karboran, contoh senyawa lain yang dieksplor adalah senyawa yang ini terutama ya, teman-teman. Di sini ada cincin aromatik ya. Di sini ada alkena. Tetapi yang terbrominasi adalah pada cincin aromatiknya saja. Kemudian contoh lainnya adalah seperti ini ya. Pada cincin aromatiknya saja, pada salah satu cincin aromatik di sini ya. Kemudian di sini juga ada ini reaksi iodinasi ya. Pasti dengan menggunakan N
IS ya kalau yang ini. Kalau yang ini NCS ya. Kalau yang ini dengan menggunakan NBS, sumber halidanya ya. Nah, yang sedang saya kerjakan juga yaitu dengan menggunakan oksidatornya adalah hidrogen peroksida maupun okson ya. Jadi okson di sini sebenarnya mah sebagai oksidator ya, tetapi okson ini ada berupa garam. Tetapi garam yang aktifnya adalah yang ininya teman-teman. Jadi yang KHSO5-nya yang ini, yang sebagai oksidatornya. Dan ini banyak sekali aplikasinya ya dalam bidang kimia organik, terutama reaksi-reaksi halogenasi, kemudian reaksi oksidasi ya, banyak sekali. Contohnya di sini ini dengan menggunakan hidrogen peroksida dengan menggunakan garam amonium iodida maupun menggunakan garam amonium bromida ya. Reaksinya seperti biasa pasti di sini karena di sini ada hidrogen peroksida pasti reaksinya reaksi radikal dulu untuk pembentukan Br radikal, kemudian Br radikal dengan Br radikal menghasilkan Br2. Nah, Br2 yang aktif tersebut itu yang akan membrominasi cincin aromatiknya gitu ya. Sebenarnya di sini ada pembentukan BR2 secara in situ tujuannya itu. Pembentukan BR2 tapi secara in situ. BR2-nya terbentuk secara in situ di dalam reaksinya langsung gitu ya. Jadi lebih mudah dikendalikan reaksinya gitu. Lebih mudah dihandle gitu. Dibandingkan dengan menggunakan BR2 secara langsung gitu ya. Itu sangat sulit gitu ya. Nah, reaksi-reaksi brominasi ini pada senyawa aromatik juga banyak dilaporkan, yaitu dengan menggunakan okson gitu ya. Karena garam, kalau garam kan mudah ditimbang gitu ya, dan dia tidak terlalu higroskopis. Kalau yang saya kerjakan, okson, ini bisa dengan menggunakan tambahan garam, garam halida, maupun dengan menggunakan asam-asam halida, contohnya HCl ataupun HBr gitu ya, di sini. Sama reaksinya yaitu seperti ini ya. Okson itu akan mengoksidasi pembentukan radikal dari halidanya, kemudian terjadi proses reaksi gitu ya, di sini. Antara H di sini akan digantikan dengan X di sini ya, halida di sini. Tetapi selain itu juga ternyata reaksi-reaksi halida ini dengan menggunakan okson jika pada kondisi dalam metanol di sini itu tidak regio selektif juga teman-teman ya. Jika di sini cincin aromatiknya ada karbon alfa. Contohnya di sini pada senyawa asetofenon gitu ya. Di sini ada karbon alfa, di sini ada cincin aromatik. Maka di sini karena reaksinya radikal, maka lebih prefer pada karbon alfanya gitu ya dibandingkan dengan cincin aromatiknya gitu ya. Dengan menggunakan kondisi metanol dan di reflux ya. Kalau saya sebelumnya di sini ya, pernah saya paparkan juga sebelumnya itu adalah di awal tadi. Nah, yang ini saya juga dengan menggunakan reaksi okson di sini ya. Pada metode A di sini, pada asetofenon, okson, NaBr tapi di dalam pelarutnya aseton air. Jadi di sini lebih polar ya, lebih ke organiknya gitu, tidak terlalu polar banget gitu ya di sini. Meskipun di sini aseton sebagai polar protik gitu ya, tetapi tidak terlalu polar banget gitu. Tetap oleh karena itu maka reaksinya pada kondisi A di sini itu reaksi brominasinya lebih prefer atau lebih suka pada cincin aromatiknya dibandingkan pada cincin alfanya di sini. Pada posisi alfa di sini, pada karbon alfa ya di sini. Tetapi yang saya dapatkan di sini adalah campuran teman-teman, campuran antara brominasi pada posisi orto terhadap hidroksi dan juga brominasi pada posisi meta terhadap gugus hidroksi ini gitu ya.
Jadi memang tergantung kondisi kalau dengan menggunakan reaksi brominasi dengan menggunakan okson, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman tujuannya apakah membrominasi aromatik atau membrominasi karbon alfa gitu ya. Jadi Mas dengan menggunakan ozon ini lebih mudah dikendalikan gitu ya. Dan kita bisa lebih mudah memodifikasi terkait reagioselektivitasnya gitu maupun reaktivitasnya dengan menggunakan ozon ini. Nah, selain itu juga ozon ini selain pada cincin aromatik juga dapat membrominasi pada karbon alfa pada eh, senyawa kumarin ya. Sama kasusnya seperti NBS ya. Jadi di sini dengan menggunakan kondisi okson, dalam kondisi okson garam halida di dalam pelarut asetonitril air ya. Ini lebih ke polar ya. Ini ternyata dia reaksi ini lebih suka pada karbon alfa ya, pada gugus olefinnya gitu ya. Selain itu juga dilanjutkan juga reaksi terhadap turunan kumarin lainnya yang memiliki karbon alfa di sini. Nah, memiliki gugus turunan ini asetil ya. Jadi ada karbon alfa di sini. Itu lebih suka pada karbon alfa di sini ternyata. Dengan kondisi yang sama gitu ya. Jadi reaksinya seperti yang saya bilang bahwa reaksi ini adalah reaksi radikal ya. Ini adalah okson, akan terjadi proses pembentukan radikal atau ini sebagai tahap inisiasinya ya. Ada radikal, ada OH radikal, pembentukan OH radikal, kemudian OH radikal ini akan bereaksi dengan garam ya, garam NaCl sehingga pembentukan NaOH dan juga radikal dari BR radikal. Kemudian BR radikal di sini akan bereaksi dengan kumarin di sini. Nah, sini. Sehingga terjadi proses pembentukan adisi ya terhadap alkena di sini. Kemudian terjadi proses eliminasi gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga dilepaskanlah air ya dan pembentukan brominasi pada karbon alfa ya di sini. Nah, di sini kenapa green? Karena di sini hasil sampingnya adalah berupa air dan samping lainnya adalah berupa garam yang larut dalam air gitu. Makanya reaksi ini adalah reaksi yang lebih kimia hijau gitu ya. Kalau tren saat ini gitu ya. Kemudian reaksi-reaksi yang terfluorinasi ya dengan menggunakan umumnya itu dengan menggunakan select fluor gitu yang kami kerjakan juga di lab untuk mensintesis senyawa favipiravir gitu ya dalam satu tahap yaitu dengan menggunakan select fluor. Nah ini contoh papernya ya yang kerjakan orang. Kalau yang kami kerjakan itu fluorinasi dengan menggunakan select fluor itu tidak kami publikasikan tapi dalam bentuk paten gitu ya. Tetapi yang peneliti lain itu dengan menggunakan berbagai kondisi pelarut ya, dari pelarut polar sampai menggunakan pelarut ionic liquid gitu ya. Kalau kita lihat di sini ternyata kalau kita lihat penggunaan adanya ionic liquid itu dapat meningkatkan rendemen hingga 50% di sini teman-teman. 50% dengan menggunakan select fluor. Tetapi dengan menggunakan sumber fluor yang lain seperti NFSI ya. Kemudian di sini juga ada, di sini juga ada. Ternyata rendemennya adalah sangat sangat kecil sekali teman-teman di sini. Karena itu di sini ternyata penggunaan sumber fluor dari select fluor itu ternyata lebih reaktif gitu ya untuk reaksi fluorinasi pada senyawa ini ya, pirazin namanya. Strukturnya ini ya cukup pirazin. Nah, bagaimana mekanismenya gitu? Mekanisme reaksi fluorinasi ini juga terhadap struktur pirazin ini melalui reaksi single elektron transfer ya.
ataupun reaksi-reaksi radikal gitu. Jadi ada dua mekanisme sebenarnya mah kalau reaksi fluorinasi pada pirazin ini dengan menggunakan mekanisme single electron transfer sama halnya seperti reaksi Sandmeyer ya. Ini menggunakan reaksi single electron transfer, ada juga dengan menggunakan proses reaksi radikal pada umumnya yaitu proses inisiasi gitu ya. Kemudian di sini propagasi gitu ya. Kemudian di sini proses terminasi di akhir di sini ya. Di akhir di sini proses terminasi. Sehingga terbentuk produk yang ini ya. Oleh karena itu maka banyak sekali dikembangkan sumber fluor ini untuk senyawa-senyawa heteroaromatik ya. Contohnya di sini, contohnya untuk struktur pada 1,3 diazol. Ini kan struktur diazol nih teman-teman nih. Step 5 diazol. Itu reaksi fluorinasi pada struktur diazolnya ternyata letak pada posisi di sini ya, karbon alfa terhadap N di sini ya gitu. Kalau kita lihat nyata dengan kondisi yaitu dengan menggunakan bahasanya DMAP. DMAP itu adalah dimetil aminopiridin gitu ya. Strukturnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman strukturnya adalah struktur piridin ya. Tetapi di sininya ada anilin, ada dua CH3 ya. C3H. Nah, dimetil aminopiridin atau DMAP gitu ya. Nama lainnya. Pada kondisi pelarut itu kloroform air 3:1 pada suhu ruang sehingga didapatkan di sini untuk produk A di sini itu adalah 83%, sedangkan 3A di sini adalah 15%. Jadi memang lebih dominan pada karbon alfa terhadap N di sini ya. Nah, bagaimana mekanisme yang terjadi gitu ya? Seperti ini teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk yang reaksi ini dia bukan melalui seperti reaksi pirazin sebelumnya ya, selektor di sini, yaitu melalui proses mekanisme reaksi single electron transfer dan juga reaksi radikal pada umumnya gitu ya. Tetapi yang terjadi pada struktur ini itu bukan melalui proses reaksi substitusi biasanya umumnya ya. Ini lebih ke reaksi substitusi pada umumnya, substitusi nukleofilik ya di sini. Yaitu di sini ada selektor, kemudian di sini ada terjadi proses adisi. Sumber F di sini adalah plus ya teman-teman. Nah, plus. Maka di sini alken di sini akan bereaksi dengan F, di mana di dalam larutan dalam reaksi tersebut ada air ya, ada molekul air, sehingga di sini terbentuk ini A, terbentuk air, kemudian akan bereaksi dengan air ya di sini. Sehingga didapatkan produk B di sini sebagai intermediat. Kemudian terjadi proses eliminasi ya. Karena adanya basa maka terjadi proses deprotonasi ya pada hidrogen di sini. Sehingga terjadi proses eliminasi. Sehingga di sini terlepaslah air kembali ya H2O. Sehingga didapatkan produk 2 gitu ya. Sedangkan untuk produk yang 3A itu ada proses reaksi lanjutan lainnya ya karena memang adanya selektor yang berlebih. Kalau kita lihat di sini selektornya itu selektornya di sini kan 0,4 ekivalen ya. Sorry 0,4 milimol. Sedangkan setting materialnya itu adalah 0,2 milimol. Jadi memang 1:2. Selektornya ini memang dia berlebih gitu ya. Makanya ada reaksi lanjutannya untuk pembentukan 3A gitu ya. Reaksi di atas di sini, mekanisme di atas di sini dikonfirmasi juga dengan melalui percobaan lainnya gitu ya. Yaitu adalah kalau kita
aromatiknya kita ganti posisi pada ini ya, pada posisi alfa terhadap N di sini, ternyata tidak terjadi proses reaksi fluorinasi gitu ya di sini. Kemudian kita ganti di mana ini kondisi yang lainnya adalah selektornya ada satu ekuivalen ya. Oh, yang di atas dua ekuivalen, di sini yang di bawah di sini satu ekuivalen. Ini ternyata produknya adalah yang dominan adalah produk yang kalau kita lihat dengan kondisi adanya DMAP di sini, yaitu produk 2A itu lebih dominan. Sedangkan tanpa DMAP itu produk 2A dan 3A itu kurang lebih hampir sama ya, 56%, ini 39%. Jadi produk yang 2A itu lebih rendah jika tanpa DMAP di sini. Jadi memang fungsinya DMAP di sini ada berfungsi sebagai proses ini mendeprotonasi ya, pada proses deprotonasi elektron untuk menghasilkan proses eliminasi ya di sini. Dan untuk produk yang 3A di sini eh, dikaji juga gitu, apakah memang gitu ya dengan adanya DMAP di sini bisa nggak gitu ya terjadi proses eliminasi ya melalui di sini, bisa saja kan eliminasi di sini kemudian ini keluar gitu ya. Ternyata memang produk yang 3A ini tidak bisa diubah menjadi produk 2A. Ini memang reaksinya ini untuk yang produk 3A ini dia sifat produknya adalah irreversible gitu ya. Sehingga tidak bisa balik lagi menjadi produk 2A gitu ya. Nah, seperti saya bilang bahwa reaksi-reaksi halogenasi ini memang eh, menarik sekali gitu untuk dikaji karena memang beda kondisi aja itu produknya beda gitu ya. Dengan kondisi yang polar beda, pada kondisi yang eh, pada solvent organik yang terhalogenasi itu regioselektivitasnya berbeda gitu ya. Jadi bisa teman-teman kontrol gitu. Apakah teman-teman ingin ke aromatik ataupun ke alkena itu dikondisikan dengan sesuai kondisi. Pelarut biasanya teman-teman ya. Paling penting tuh biasanya pelarut. Dan di sini ada beberapa aplikasi ya terhadap senyawa metabolit sekunder ya, terutama turunan-turunan flavonoid gitu ya, yaitu dengan menggunakan reaksi brominasi pada pinosembrin itu flavanon ya di sini. Mungkin teman-teman yang sudah belajar bahan alam gitu ya. Reaksi antara NaBr dengan menggunakan oksidatornya H2O2 dalam asam asetat gitu ya. Sehingga didapatkan di sini reaksi brominasi pada cincin A di sini ya. Ini cincin A, ini cincin B, ini cincin C ya, teman-teman. Reaksi brominasi pada cincin A lebih disukai pada cincin A dibandingkan dengan cincin yang B gitu ya. Turunan yang lainnya juga pada senyawa pinostrobin di sini ya. Ini flavanon juga. Reaksi brominasi dengan NaBr, iodinasi dengan menggunakan Ki ya, dengan kondisi yang sama ya. Kalau yang di atas brominasi di sini itu hanya terdapat satu produk. Sedangkan dengan menggunakan Ki iodinasi itu terdapat dua produk, yaitu produk monoiodo flavanon, ada juga di iodo ya, flavanon di sini pada cincin A. Ini di sini ya bisa teman-teman atur ya sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya reaksi di sini ada proses reaksi mono dulu sebenarnya, mono kemudian reaksi selanjutnya ya. Jadi monohalogenasi dulu, kemudian setelah monohalogenasi bereaksi lagi dengan halogen yang lain sehingga didapatkan dihalogenasi gitu ya, seperti produk 2A maupun 2C di sini. Jadi teman-teman kalau pengen produknya 2C, teman-teman bisa tingkatkan aja jumlah Ki-nya gitu dan jumlah peroksidanya gitu ya. Sehingga I2 yang terbentuk itu lebih banyak gitu ya.
Nah, selain itu juga pada reaksi turunan flavonoid lainnya ada pada senyawa flavon di sini ya. Oh, yang ini kan tadi pada cincin C-nya tidak ada alken ya. Ini alifatik, sedangkan yang ini flavon ini ada eh, gugus alkena di sini ya. Seperti kita ketahui bahwa gugus alkena di sini kan ada karbon alfa ya di sini. Nah, seperti pada eh, kasusnya kemarin, ternyata dengan menggunakan kondisi NaBr dalam peroksida dalam asam asetat, ini ternyata reaksi brominasi pada cincin alfa di sini itu lebih disukain. Contohnya pada senyawa 3C di sini ya. Asam asetat dengan DMSO ya. Tetapi kalau hanya asam asetat saja di sini ternyata selain proses reaksi brominasi pada cincin A, ternyata di sini reaksinya itu terjadi juga reaksi open ring gitu ya. Open ring pada cincin C di sini. Kalau kita lihat di sini, maka terjadi proses reaksi eh, pembukaan cincin. Jadi halogenasi dulu, kemudian terjadi proses pembukaan cincin. Selain halogenasi pada cincin A, terjadi juga reaksi halogenasi pada karbon alfa di sini, sehingga menyebabkan terjadinya pembukaan cincin C, gitu ya. Reaksi selanjutnya pada turunan flavon itu adalah di sini. Kalau kita lihat di cincin A, di sini ada 3 metoksi ya. Sedangkan pada cincin B-nya di sini ada hidroksi dan juga metoksi ya. Dengan kondisi yang sama yaitu NaBr, hidrogen peroksida dan asam asetat terjadi halogenasi pada cincin A maupun pada cincin B gitu ya. Kalau kita lihat di sini kita bandingkan antara struktur yang 3 sama 4 di sini. Maka kita bisa lihat bahwa dengan adanya penambahan gugus pendorong elektron pada cincin B di sini, menyebabkan cincin B ini dia lebih reaktif gitu ya. Sehingga proses brominasi dapat berlangsung juga selain pada cincin A, pada cincin B juga berlangsung gitu ya. Berbeda kalau jika tidak ada gugus pendorong elektron pada cincin B ini ya, tidak terjadi proses halogenasi pada cincin B ini ya. Cincin B. Selain itu juga kalau kita lihat di sini, yang menarik juga di sini pada senyawa 5. Kalau kita lihat pada cincin A di sini, itu adalah pendorong elektron. Pada cincin B di sini, ada juga pendorong elektron hidroksi ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata yang terbrominasi itu hanya pada cincin A saja. Sedangkan pada cincin B-nya itu tidak terjadi proses reaksi brominasi. Tidak terjadi proses reaksi brominasi maupun klorinasi ya di sini. Pada cincin B-nya di sini. Nah, hal ini juga bisa kita lihat bahwa dengan adanya gugus metoksi di sini mungkin saja berpengaruh terhadap reaktivitas pada cincin B di sini ya. Karena untuk senyawa yang 4 di sini itu tidak ada. Di sini kan hidrogen saja nih. Sedangkan di sini metoksi. Itu sangat berpengaruh juga ya, mungkin dapat berpengaruh terhadap adanya apa ya? Elektron pada cincin B di sini gitu ya. Tidak terlalu dapat menurunkan reaktivitas pada cincin B ini gitu ya. Kita lihat juga pada ini turunan katekin ya. Di dalam teh senyawa ini struktur ini sering jumpai dalam teh katekin, reaksi brominasi dengan kondisi yang sama gitu ya. Ternyata di sini reaksi terjadi pada cincin A saja. Cincin B tidak terjadi. Cincin A saja itu terjadi. Sedangkan pada cincin B dan C itu tidak terjadi proses halogenasi gitu ya. Jadi sangat menarik sekali kalau kita kaji antara struktur dengan reaktivitas dari reaksi halogenasi ini. Kita lihat ya teman-teman. Dan di sini juga ada gugus ya. Metoksi di sini ada gugus OH ya. Nah, ini tidak kurang reaktif di sini ya. Reaktivitasnya turun di sini.
Sedangkan yang ini reaktivitasnya meningkat ya, yang B ini. Nah, selain itu juga di sini tahun 2002 ya, ini turunan flavon juga, senyawa kresin di sini kita lihat gugus fungsi pada cincin A di sini itu ada gugus metoksi ya. Gugus metoksi kan kalau kita tahu bahwa itu sangat kuat sekali ya sebagai pendorong elektronnya gitu ya, dibandingkan dengan gugus metoksi gitu ya. Jadi sangat aktif. Dan memang ternyata benar di sini ya terjadi proses brominasi juga pada cincin A. Sedangkan pada cincin B di sini tidak terjadi proses brominasi. Karena memang di sini tidak ada gugus pendorong elektron ya, seperti kasus sebelumnya juga ini tidak ada nih ya. Tidak terjadi reaksi halogenasi pada cincin B ya. Ini terjadi juga pada kraisin dan turunannya teman-teman ya di sini. Meskipun ditambahkan gugus alkil, reaksinya masih sama, brominasi pada cincin A saja. Cincin B-nya tidak terjadi ya. Nah, kemudian reaksi brominasi juga pada turunan flavon, yaitu ada di sini 3 hidroksi. Nama senyawanya ini ada baikelein ya. Baikelein ini dari tanaman, dari diisolasi dari tanaman juga reaksi brominasinya, tapi di sini dengan menggunakan NBS ya. NBS di dalam THF dan asam sulfat ya, sedikit asam sulfat sebagai katalis di sini. Jadi proses brominasi pada cincin A-nya saja. Sedangkan cincin B tidak terjadi. Dan cincin C juga tidak terjadi. Nah, hal yang menarik di sini adalah pada penelitian ini adalah reaksi halogenasi dengan menggunakan okson ya, dengan berbagai garam, baik garam potasium klorida, bromida maupun iodida dalam pelarut metanol air ya, di sini polar ya. Dan adanya basa, ternyata di sini terjadi proses halogenasi hanya pada karbon alfa di sini ya. Pada cincin aromatiknya tidak ada di sini ya. Tidak terjadi proses halogenasi pada cincin aromatik, tetapi hanya pada cincin C-nya saja. Itu pada karbon alfa di sini ya. Ini sangat menarik sekali ya. Makanya reaksi-reaksi yang mudah, yang green ini lebih mudah dikendalikan gitu terkait reaktivitas, regioselektivitas maupun kemoselektivitasnya gitu ya. Sehingga teman-teman tinggal menggunakan saja dengan struktur yang sama, misalkan yang senyawa seperti ini 12 dengan kondisi yang ini pasti masuk ke dalam posisi alfa jika teman-teman ingin menargetkan pada karbon alfa di sini. Kalau teman-teman ingin menargetkan halogenasi pada cincin aromatik, ya dengan menggunakan kondisi yang seperti ini. Nah, ataupun dengan menggunakan NBS di sini ya. Untuk yang turunan flavonoid ya. Selain itu juga di sini ada proses halogenasi ya. Tapi di sini dengan halogenasi dengan penambahan fluor ya. Di sini dengan menggunakan NFSI ya. Sumber fluornya yaitu fluorinasi tetapi tidak pada cincin aromatik ya. A ini B ya. Tetapi di sini fluorinasi pada karbon alfa ya. Fluorinasinya di sini. Untuk menghasilkan senyawa 3 fluoro flavon gitu ya. Kalau yang ini dia harus melalui proses total sintesis, sedangkan kalau yang ini peneliti ini dia langsung saja gitu pada struktur flavonnya saja, tapi kondisinya berbeda ya. Kondisinya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa saja ininya KX-nya diganti dengan KF ya, atau enggak NAF gitu ya. Sumber-sumber fluor, garam fluornya lainnya atau NH4F gitu ya. Bisa juga. Nah, ini mungkin slide terakhir ya dari saya, yaitu senyawa-senyawa halogenasi pada
eh, flavonoid, turunan flavonoid ini sudah banyak sekali dilaporkan dan memang bioaktivitasnya sangat banyak ya teman-teman. Jika teman-teman menargetkannya lebih ke bioaktivitas gitu ya, seperti anti dengue, untuk kandidat obat diabetes tipe 2, kemudian neuroprotektif, ini juga sebagai inhibitor protein anti Zika ya, antivirus, anti cikungunya, kemudian di sini anti inflamasi ya, kemudian anti mikroba dan juga anti cancer di sini ya. Untuk turunan-turunan flavonoid yang terhalogenasi gitu ya. Mungkin bisa teman-teman eksplor lagi untuk senyawa-senyawa kumarin atau enggak senyawa kromen gitu ya. Banyak sekali itu di alam gitu ya. Jadi pada hari ini kita sudah eh, ya memaparkan sedikit ya terkait membandingkan antara metode konvensional baik dan juga keuntungan dan juga kerugiannya seperti apa gitu ya, dan juga beberapa metode kimia hijau dengan menggunakan NCS, NBS, NIS dengan katalis karboran ataupun PPH3, lupa belum saya tambahkan di sini ya, dengan menggunakan okson sebagai oksidator maupun peroksida ya, dan untuk valinasi dengan menggunakan selekflor, NFSI dan lain sebagainya. Untuk materi yang lainnya seperti menggunakan metode elektrokatalisis, fotoredoks katalisis maupun enzimatik katalisis ini topik yang spesial yang ini Maya. Kalau yang ini saya tidak mengcover yang ini ya. Mungkin saya bisa juga yang ini. Dan memang yang sedang kami kembangkan gitu ya untuk yang elektrokatalisis dan juga fotoredoks katalisis gitu ya. Yang sedang kami kembangkan juga. Sebenarnya selain di bidang biomedis, kimia medisinal, sebenarnya senyawa-senyawa eh, halogenasi pada senyawa aromatik maupun heteroaromatik juga banyak aplikasinya di dalam dunia kimia organisintesis gitu ya, sebagai prekursor untuk, mungkin kalau teman-teman baca ini organic chemistry Claydon gitu ya, itu ada namanya reaksi coupling gitu ya. Contoh reaksi coupling, contohnya reaksi Suzuki, reaksi Heck gitu ya, kemudian Sonogasira gitu ya, kemudian apa ya, itu dengan menggunakan zinc ya, negisi gitu ya. Banyak sekali reaksi-reaksi coupling yang lainnya gitu ya. Itu sebagai teman-teman bisa gunakan ini gitu ya, sebagai prekursor untuk reaksi coupling gitu. Dan ini sedikit overview aja berapa lab peralatan yang ada di lab BSCA ya. Kemudian ini eksperimen yang saya gunakan terutama untuk reaksi-reaksi yang optimasi, saya menggunakan karosel di sini ya, sehingga satu reaksi langsung gitu. Satu reaksi bisa satu karosel di sini ya bisa 12 reaksi langsung gitu ya. Bisa 6 reaksi di sini. Ini flow reaksi, saya menggunakan micropeptider juga untuk bidang medisinnya ya, dan juga ini docking ya, komputasi. Ini profil saya dan juga ini saya sama Ibu Elvira yang minggu kemarin memaparkan terkait penentuan struktur senyawa organik bahan alam itu pada topik terpen gitu ya. Sangat menarik sekali. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Pak Hanhan yang bisa saya mau sampaikan gitu ya. Jika ada pertanyaan dan sebagainya boleh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas atas paparan yang disampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa yang akan bertanya boleh. Ya, jadi secara gambaran umum tadi Pak Ade sudah menyampaikan apa namanya pengembangan gitu ya dari reaksi-reaksi senyawa aromatik yang asalnya kan kita tahu harus pakai Fe gitu ya. Asam Lewisnya itu AlCl3, FeCl3 gitu kan. Nah, di sini Pak Ade memaparkan tadi dengan menggunakan oksidator dan sumber halogennya itu yang umum gitu ya, misalnya garam-garam gitu kan ya. Padahal kalau metode konvensional kan harus pakai Cl2, Br2 dan seterusnya gitu. Oke, silakan bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang akan bertanya,
Dipersilakan. Ada? Saya mancing dulu kali Pak Hanhan. Oke, boleh Bu Vera, silakan. Ya, terima kasih Pak Ade atas paparannya. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa ya yang baru mengambil mata kuliah RSO, kebetulan 2 minggu ini kan kita belajar tentang reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik ya. Nah, mungkin kalau yang tadi dipaparkan oleh Pak Ade itu sudah lebih advance ya, reaksinya sudah lebih beragam gitu ya. Kalau boleh tahu Pak Ade, kalau kita kan apalagi saya ini bergerak di bidang kimia bahan alam ya. Kalau untuk serial reaksi itu biasanya dibutuhkan berapa lama sih pelaksanaannya di laboratorium gitu? Apakah itu lama gitu ya durasi waktunya? Tapi kalau saya lihat tadi hanya dalam waktu durasi jam aja ya Pak reaksi itu bisa berlangsung gitu. Ya, benar sekali Bu, karena memang reaksi-reaksi ini sangat cepat sekali sih reaksinya gitu. Mungkin hanya saya kemarin reaksi monitoring itu 1 jam, 2 jam itu sudah selesai dengan menggunakan reaksi brominasi dengan menggunakan okson gitu. Hanya 2 jam saja gitu. Setelah 2 jam, kemudian tinggal di warm up saja, gitu. Dihentikan reaksinya, tinggal saring, ini KLT selesai gitu ya. Tinggal dipisahkan gitu. Sebenarnya cepet sih. Sehari mungkin sampai isolasi sehari selesai sebenarnya. Baik Pak Ade, ini kan sebetulnya mahasiswa yang ikut ini rata-rata semester 3, semester 5 ya mungkin belum Hmm. masuk ke lab penelitian nih Pak Ade. Kalau misalnya mau mulai penelitian terutama terkait dengan sintesis gitu ya. Nah kira-kira persiapannya seperti apa dan juga nanti itu pelaksanaannya seperti apa sih? Bisa ngasih gambaran nggak? Gitu. Kasih. Terima kasih Bu. Untuk sintesis memang tahapan awalnya sih kalau saya melihat targetnya dulu, apa yang akan teman-teman sintesis tuh senyawa apa gitu ya. Misalkan reaksi saya reaksi brominasi pada flavonoid, berarti saya cari flavonoidnya dulu, kemudian cari kondisi brominasi terhadap senyawa flavonoid yang mirip-mirip lah gitu. Tidak harus mirip banget tapi ya kerangkanya sama gitu, tinggal lihat. Kemudian setelah itu kalau saya mah langsung, kalau teman-teman kalau tahap awal reaksi itu biasanya kalau saya untuk sebagai apa ya, kalau bahasa gaulnya mah cek ombak lah gitu ya. Biasanya kita reaksi cek ombak juga teman-teman gitu ya. Tidak langsung apa ya berhasil, tapi cek ombak dulu. Misalkan reaksinya 50 miligram atau 20 miligram dulu gitu. Kita lihat profil reaksinya seperti apa. Oh ternyata nih sangat bagus nih hasilnya ya. Kita tinggal pisahkan saja dari 20 atau 50 miligram yang sudah kita reaksikan tersebut. Kemudian tinggal kita isolasi senyawanya. Tidak apa-apa teman-teman produknya yang teman-teman harapkan atau tidak. Yang penting kita isolasi dulu. Apapun yang teman-teman hasilkan itu adalah produk teman-teman kalau sintesis gitu ya. Seperti itu. Jadi memang tidak jangan apa ya, jangan takut terhadap sintesis. Biasanya saya juga dulu gitu ya. Sintesis organik itu takut karena memang takut terhadap mekanisme reaksi biasanya mah gitu ya. Itu sebenarnya kalau mekanisme reaksi tidak perlu dihafal teman-teman ya, dipahami kalau saya mah gitu ya. Kalau enggak ya tinggal lihat aja, kalau lupa tinggal lihat. Kayak nama-nama reaksi biasanya gitu ya. Juga sama. Mungkin itu sih Bu kalau saya. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain silakan. Silakan. Berarti dari produk reaksi itu dilakukan analisis retrosintesis ya Pak Ade ya, untuk menentukan kira-kira reaksi yang dibutuhkan itu apa Hmm. gitu. Bisa, Bu. Ya. Kalau Ya. ya bisa Bu, kalau untuk total sintesis ya kita memang memerlukan metode retrosintesis. Tapi kalau teman-teman punya scavenger, sekarang retrosintesis sudah secara machine learning gitu ya, bisa juga. Oh. Mereka scavenger sudah bisa. Gitu. Meskipun ya secara metode konvensional kalau strukturnya masih kecil mungkin ya masih bisa lah. Kayak contoh sintesis eugenol itu kan banyak ya metode yang bisa digunakan gitu ya.
bisa dengan menggunakan reaksi Wittig, menggunakan reaksi coupling gitu ya, Pak. Mungkin teman-teman di sini kelas semester 5 mungkin belum belajar, tapi bisa teman-teman baca aja di buku Claydon, biasanya ada ya teman-teman. Hmm. Biasanya Claydon biasanya standar S1 ya gitu, sama S2 gitu. Iya, di Solomon juga ada sebetulnya Nah, reaksi ada. Hmm. couplingnya di bagian belakang gitu. Cuman nggak tahu nih, jalan-jalan nggak ke belakang halaman belakang Solomonnya nih. Jalan-jalan. Jangan-jangan yang dari depannya juga nggak dibuka gitu ya. Tapi nggak kayaknya sih, kalau depan kan memang ini ya masuk silabus gitu. Hmm. Oke, silakan. Ada yang mau menanyakan, mungkin yang sedang tugas akhir boleh menanyakan metode sintesis ke Pak Ade. Kalau misalnya ada yang sedang sintesis, silakan. Karena ya reaksi halogenasi ini di senyawa aromatik ataupun olefin memang penting ya, terutama kalau misalnya kita mau pertama tadi ya meningkatkan aktivitas gitu kan ya. Jadi ada senyawa aktivitasnya mau ditingkatkan ya kita halogenasi itu salah satu cara gitu ya untuk memodifikasi struktur ataupun misalnya kita mau melakukan reaksi lanjutan gitu ya. Karena kan kalau misalnya di apa namanya di dalam reaksi kadang-kadang karbon dengan karbon kan susah nyambungnya ya Pak Ade ya. Betul, betul. Paham Jadi kan? kita halogenasi dulu, kemudian nanti kita gabung dengan karbon yang lain gitu. Nah itu lebih saya banyak reaksi yang sudah diketahui gitu. Nah kebetulan kan memang di UNJ juga apa namanya di lab sintesis sedang mengembangkan senyawa hibrid gitu. Nah ini sudah mulai nyerempet nih ke halogenasi gitu ya Pak Ade. Hmm. Ya. Karena kalau hibrid kan memang apa namanya salah satu cara untuk menyambungkannya itu kan lewat halogen ya. Pembentukan ikatan C dengan halogen dulu, baru nanti halogennya diganti dengan karbon dari gugus selang lain gitu. Jadi apa namanya pasti akan perlu dengan reaksi-reaksi yang sudah Pak Ade jelaskan tadi gitu ya. Betul, Pak Anan. Ini Hmm, hanya satu reaksi saja, teman-teman. Satu reaksi, cuman memang banyak seriesnya sih kondisi itu. iya. Nah, kemudian untuk ini yang menarik juga Pak Ade tadi kan di flavonoid itu kan memang karbon ya basisnya. Nah, kemudian tadi juga ada kumarin gitu kan ya. Kalau kumarin kan memang mirip lah dengan flavonoid gitu kan ya. Karena kan dia oksigen gitu kan atom heteronya. Nah, kalau nitrogen itu tadi kan ada pirol, tapi mungkin kalau dengan metode yang terakhir itu lebih banyak ke flavonoid. Nah, kira-kira itu kalau yang basisnya pirol masih bisa nggak ya Pak? Kalau Kalau yang basis dengan okson atau H2O2 gitu misalnya. Kalau untuk dengan pirol itu masih bisa, tapi dengan menggunakan okson gitu ya. Mungkin prefernya dengan Hmm, okson. Kalau H2O2 nanti bereaksi dengan N-nya aja deh, ya. Pirol. iya betul karena N itu juga mudah teroksidasi ya, Betul, Pak Nan. ya gitu. Kayak seperti pekerjaannya siapa ya waktu itu ada juga memang apa ingin mengoksidasi ikatan rangkap ya, tapi malah Hmm. ini yang teroksidasi gitu. Oh, Mm-mm. bisa mungkin ya bisa menggunakan okson sih, mungkin salah satu strateginya gitu ya. Iya, oke. Nah, untuk Oxon sendiri ini memang commercially available atau memang kita prepare sendiri gitu, Pak Ade? Kalau kami sendiri di lab kita beli, saya panan memang available sih. Waktu saya S3 pun memang Mm-mm. saya metode Okson ini saya kembangkan lagi di ITB itu memang berkaca dari waktu saya S3 di Thailand gitu ya. Memang Mm. dosen saya dulu mainannya itu Okson, kemudian peroksida gitu ya. Jadi saya karena dulu mainannya adalah aktivasi CH gitu. Sebenarnya Mm-mm. reaksi-reaksi Okson sama peroksida ini kan kayak reaksi-reaksi yang terkini sebenarnya CH aktivasi kan, cuman nggak disebut Mm-mm. aja gitu CH aktivasi gitu ya. Ya. Itu mungkin lebih advance. Ya, memang umumnya kan aktivasi CH itu dengan organologam ya, Pak ya. Betul, betul, Pak. Itu. Tapi ini dengan reagen ya garam biasa gitu ya. Betul. Oke. Silakan ada yang mau bertanya? Oke. Kalau misalnya ini Pak okson itu dengan misalnya I2 molekul gitu ya. Itu bisa bisa dilakukan tidak ya? Atau H2O2 dengan I2 molekul gitu. Bisa Pak Anhan memang dengan I2 molekul bisa. Karena memang I2 mah padatan jadi emang bisa sih. Iya, maksud saya kan kayaknya memang apa mudah juga ya kalau I2 tidak
tidak harus KI gitu ya. Karena kadang kadang kita punyanya KI, ya udah kita pakai KI Betul, gitu di lab ya. Kalau betul, adanya betul, Pak. I2 kita pakai I2, atau misalnya pakai sumber yang lain seperti ICL misalnya gitu. Bisa ya pakai H2O2 Betul, tadi ya, Pak. bisa, bisa. Atau enggak hipoklorit biasanya kan oksidator itu banyak sih. Oke, ini saya izin bacakan ya. Rifki mau baca sendiri atau mau dibacakan? Eh, Silakan Rifki. Oke, kayak saya bacakan aja ya berarti ini. eh Oh, tidak bisa on mic. Oke. Untuk reaksi sintesis halogenasi, bagaimana cara kita memastikan bahwa halogenasi itu sudah berhasil? Apakah ada tes khusus atau ada perubahan bentuk fisiknya? Kemudian ingin bertanya lagi, jika dalam penelitian kita mengambil topik penelitian sintesis, apa saja yang harus diperhatikan ya agar produk yang dihasilkan maksimal? Apakah konsentrasi dari reaktan yang digunakan perlu diperhatikan? Dan jika iya, bagaimana kita memastikan reaktan tersebut diperlukan dalam konsentrasi tinggi dan rendahnya, Pak? Silakan, Pak. Nah, ya, sepertinya ini Rifki tertarik nih untuk sintesis nih, Pak Ade nih. ya. Silakan. Terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama ya pasti kalau organik cara tesnya yang pertama TLC ya. Mungkin Rifki di sini ya. Dengan menggunakan TLC kalau spotnya berbeda antara prekursor dengan produk, ya itu pasti kemungkinan besar itu produknya gitu. Tetapi produk yang kita dapatkan itu apakah sudah terhalogenasi atau bukan, maka kita harus mengisolasinya, teman Rifki ya dan juga teman-teman harus mengisolasinya. Kalau dapat senyawa murni, baru kita analisis dengan menggunakan NMR misalnya gitu ya, atau enggak yang FTIR misalkan. Nah, maka kita bisa memastikan tuh produknya apakah sudah terhalogenasi atau belum. Jadi memang harus ada di LC itu tahap screening awalnya gitu. Lebih lanjutnya kita isolasi, dapat senyawa murni dan cek NMR-nya gitu ya. Minimal proton NMR gitu ya. Kemudian ini produk yang dihasilkan maksimal gitu ya. Ya biasanya memang untuk mendapatkan produk yang maksimal itu ya saya bilang tadi di awal memang kita harus pertama cek ombak dulu. Nah, cek ombak di sini yang maksud saya cek ombak dulu ada kita gunakanlah kondisi seperti paper gitu. Rifki. Kita gunakan aja prosedur seperti prosedur di paper. Kalau sudah di paper udah kita lakukan dan memang hasilnya mungkin produknya elemennya hanya 30%. Nah, kita bisa modifikasi kondisi sebenarnya mah. Apakah bisa pertama kita cari dulu pelarut yang baik gitu dengan kondisi reaktan sama tapi solvennya berbeda-beda gitu. Setelah dapatkan kondisi pelarut yang udah bagus, kemudian kita modifikasi lagi jumlah reaktannya bisa ditingkatkan gitu ya, satu ekivalen, dua ekivalen sampai mungkin tiga ekivalen gitu ya. Mungkin apakah setelah tiga ekivalen apakah ada penurunan atau kenaikan gitu ya. Kalau misalkan dia ketika tiga ekivalen ternyata turun, kemungkinan besar hanya dua ekivalen saja yang optimum gitu ya. Misalkan optimumnya hanya 80%, jadi memang reaksi kondisi tersebut maksimumnya hanya 80% rendemennya gitu ya. Tidak, kadang sih nggak nyampe 100% biasanya gitu ya. Ada kondisi optimumnya gitu, bukan maksimum sih optimumnya. Karena saya pernah reaksi juga dengan apa NBS gitu ya. NBS, reaksi NBS brominasi terhadap asetofenon yang di turunan timol itu saya gunakan 1 gram. Ketika saya menggunakan 1 gram prekursor, itu ternyata tidak ada reaksi yang terjadi gitu ya dengan menggunakan NBS gitu teman-teman gitu ya. Jadi memang ketika reaksi itu meskipun kita ingin scale up ditingkatkan massa dari reaktannya itu memang ada kondisi optimumnya gitu. Mungkin aja reaksi dengan NBS itu tidak sampai multigram tapi reaksinya hanya miligram saja gitu. Jadi emang sudah pernah saya eh, kerjakan gitu. Memang ada beberapa hal ya. Memang oleh karena itu maka jika ingin ke industri ya memang kita harus optimasi lagi dalam skala industri. Mungkin ada skala pilot gitu ya. Mungkin ada di sini teman-teman di slide saya tadi reaktornya ada ya tadi saya tunjukkan. Jadi kalau teman-teman ingin ke industri itu teman-teman
sintesis sampai ke tahap industri itu harus pakai ini nih. Gimana ya? Nah, mana tadi? Nah, reaktor ini nih. Skala kecil dulu teman-teman dengan menggunakan reaktor ini 10 berapa ya? 150 mili atau 100 mili gitu ya. Saya lupa di sini. Jadi di sini kondisi di sini untuk mengetahui terkait termodinamikanya, termalnya berapa dan sebagainya ini untuk proses optimasi dengan menggunakan reaktor ini teman-teman. Habis menggunakan reaktor ini maka kita bisa dengan menggunakan reaktor yang lebih besar lagi gitu. Mungkin 1 liter mungkin gitu ya. Ada di sini juga ada punya bukan punya saya ya, punya Pak Didin gitu ya. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Dan memang harus dicari lagi kondisi reaksinya supaya lebih optimum dalam skala industri. Jadi biasanya nanti skala 1 gram, 2 gram, 3 gram sampai 10 gram dicoba gitu ya dengan kondisi yang sama biasanya. Maka didapatkanlah yang optimumnya berapa sih kondisi kita itu apakah miligram atau multigram bisa juga. Mungkin itu Rifki yang bisa saya Oke. ini jawab ya. Ya Siap. itu memang satu yang apa namanya ya saya juga nggak tahu kenapa ya Pak Ade. Iya. Jadi kadang-kadang reaksi skala kecil itu nggak jalan, tapi pas kita bikin agak besar sedikit ada gitu produknya reaksinya Iya. bisa jalan. Tapi ada juga gitu yang skala kecil bagus yieldnya, tapi pas kita scale up gitu misalnya 1 gram malah cuma 20% gitu, padahal tadinya bisa 80% gitu ya. Ya, gitu. Ya Itu itu juga banyak iya, terjadi ya ya ternyata. itu menarik gitu sebenarnya menarik ya teman-teman. Ya, Sangat menarik. Kalau jadi bagi orang sintesis menarik ya. iya, menarik sih Pak. Kalau misalnya memang produknya ada ya, tapi Iya, juga betul. memang kita itu ada beberapa reaksi yang kita harus cari dulu kondisinya gitu ya, sampai jalan baru kita optimasi gitu. Jadi menjalankan reaksinya aja itu perlu beberapa kali percobaan gitu ya. Betul, Ada betul. juga yang seperti itu. Tapi banyak reaksi sih yang memang sudah orang lakukan gitu ya. Nah, tapi pada saat tahap tertentu kita harus menggunakan substrat sendiri, nah itu agak tricky sedikit gitu ya, Ya, dan itu memang karena ada perbedaan struktur gitu. betul ya, perlu sedikit apa critical thinking dari kita sih sebenarnya dari Hmm, peneliti gitu biasanya gitu. iya, Kadang mahasiswa lupakan tuh itu gitu Pak Anhan gitu. Jadi lab kami juga seperti itu gitu. iya. Jadi Gitu. itu seninya ya, Eh, seni untuk membangun molekul gitu. Nah, ya, ya makanya tapi dari situ kita jadi lihat ya Pak Ade, kalau misalnya di alam gitu, tumbuhan itu setiap hari setiap saat itu membuat senyawa-senyawa tadi ya, misalnya flavonoid gitu. Tapi kalau kita coba di lab mungkin 3 bulan saja belum jadi gitu ya, kayak betul gitu. Pak Anhan. Iya, jadi ya jadi bersyukur lah gitu. Ada tumbuhan yang menghasilkan senyawa-senyawa tadi gitu. Iya. Tinggal kita petik-petik daun, kemudian kita seduh gitu ya Pak Ade. Kita Betul. minum nggak usah bikin dulu lama gitu ya. Oh, tidak usah mikir gitu ya, sintesis gitu ya. Iya, gitu. Kita buat tadi ya menggabungkan karbon dengan karbon aja tuh harus lewat muter-muter dulu gitu ya. Betul, Pak. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi nih? Boleh? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ade ya sebelum Ya, kita Pak. tutup. Eh, Tadi kan memang khusus ya untuk dengan I gitu ya. Apa untuk dengan halogen gitu kan? Apa namanya reaksinya itu. Nah, kalau misalnya kita mau coupling gitu ya Pak, apakah dengan metode tadi itu ada chance untuk terjadi coupling langsung karbon-karbon gitu? Kalau misalnya memang tujuan akhirnya nanti tuh mau coupling gitu. Hmm, mungkin bisa ya kalau dia reaksinya secara oksidatif coupling ya. Mungkin Mm-mm. belum pernah sih orang kayak Oxon aja gitu ya dengan ini belum ada kayaknya. Yang pernah saya baca sih belum sih. Mm-mm. Belum ada. Iya, Tapi ya. memang reaksinya ini memang reaksi oksidasi sih. Tapi mungkin bisa saja mungkin bisa dicoba sih Panhan gitu ya. Memang belum belum ada sih. Iya. Karena iya kalau misalnya saya pernah lihat juga misalnya dengan I2DMSO itu kan maksudnya reaksi yang bukan oksidatif ya gitu, tapi Betul.
dia ada produk koplingnya memang sedikit gitu ya. Hmm. Cuman kalau misalnya ini belum ada ya Pak ya, yang tadi. Belum ada Mm-mm. laporan selama ini sih, belum ada. Karena kan salah satu tujuan untuk orang melakukan halogenasi kan memang mau lanjut kopling misalnya gitu. Oh, Ya, jadi kan kalau nanti di antara mahasiswa ini yang mengembangkan reaksi misalnya gitu ya, atau metode sintesis, dan jadi nanti bisa modifikasi supaya produknya itu langsung kopling gitu, tidak harus isolasi di tengahnya ya, apa namanya, halogenasinya itu tidak perlu diisolasi gitu. ya mungkin bisa juga ditambah dengan bantuan ini fotokatalisis sih, biasanya memang ada laporan itu Hmm, sih, tapi dengan fotokatalisis gitu ya. oke. Mungkin Tapi yang tadi belum ada di ini ya, belum ada di apa slide-nya Pak. belum, memang Jadi itu nanti kalau Pak Ade mau spesial topik ngasih kayaknya kuliah itu lagi ya. ya rencana memang lagi dikembangkan sih Pak Anhan yang fotokatalisis ini. Oke. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk Pak Ade presentasi lagi. Tadi 3 topik yang not listed ya, yang masih belum masuk di paparan hari ini. Mari kita beri aplaus untuk Pak Ade atas presentasinya yang sangat menginspirasi ya, terutama untuk metodologi sintesis atau reaksi halogenasi pada senyawa heteroatomatik. Baik, Pak Ade, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat itu yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Kimia FMIPA UNJ. Bisa dibantu Bu Futi sertifikatnya? Ya, silakan Ibu Vera. Ya, baik, terima kasih atas nama Prodi Kimia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ade dan Nova yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya, terutama bagi kami gitu ya. Dan mudah-mudahan juga riset sintesis organik itu juga bisa lebih berkembang lagi di UNJ ya. Mungkin Pak Hanhan bisa mulai berkolaborasi juga untuk melakukan joint riset gitu ya. Dan eh, terima kasih banyak. Kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa yang memang memiliki peminatan untuk penelitian dan kuliah lebih lanjut tentang sintesis organik bisa mengikuti mata kuliah sintesis organik yang diampu oleh Pak Hanhan semester depan ya Pak Hanhan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ade dan Nova. Oke. Jangan ya. Semoga senantiasa sehat walafiat dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi apakah nanti di kuliah tamu lagi atau di joint riset ya untuk selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke MC. Silakan. Iya, mohon izin nih MC, tadi ada apa panggilan darurat ya, jadi apa namanya tidak bisa on cam sepertinya gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Ade selaku narasumber pada siang hari ini, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir serta seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti dan bertahan ya, ini cukup bertahan sampai akhir kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan ya tadi terkait pengembangan metodologi reaksi organik khususnya untuk halogenasis senyawa aromatik. Dan apabila ada yang ingin disampaikan tadi belum belum sempat disampaikan, silakan boleh melalui saya atau Bu Vera gitu ya. Kemudian nanti akan kami sampaikan ke Pak Ade, dan eh, mungkin ada pesan juga ini ya dari WD3 gitu ya. Jadi untuk program kreativitas mahasiswa itu sudah bisa dimulai lagi gitu ya. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mungkin punya ide yang bisa dilakukan untuk kegiatan program kreativitas mahasiswa itu mulai mulai dimatangkan gitu ya, berkonsultasi dengan dosen pembimbing sehingga nanti sudah bisa apa namanya ya kita ajukan di PKM di tahun 2025 gitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.